Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 184, Membeli Perumahan Southern Hill. Di pihak Huang Xiaolong, setelah meninggalkan lapangan Duanren, mereka berempat, Huang Xiaolong, Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou, menuju pasar perdagangan properti. Jika mereka tidak menyelesaikan masalah akomodasi secepat mungkin, maka mereka berempat akan tidur di jalanan lagi. Sang juara pertempuran kota kekaisaran yang tidur di jalanan. Kalau ada yang tahu, dia akan menjadi bahan tertawaan seisi kekaisaran. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong dan ketiganya tiba di pasar properti, melewati sebuah bisnis bernama Trusty Heaven Firm. Berhenti di sana, keempatnya masuk ke dalam. Ada 3 firma raksasa di Kekaisaran Duanren, satu bernama Million Treasure House dan memiliki hubungan dengan keluarga Huang karena merupakan milik keluarga Guo. Satu lagi milik keluarga Xie tempat Xie Putih berada, bernama Eternal Prosper Firm. Yang terakhir adalah tempat mereka sekarang, Trusty Heaven Firm. Saat Huang Xiaolong melangkah ke aula besar, teriakan keras terdengar di aula, Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menoleh dan melihat seorang pria setengah baya yang mengenakan seragam perusahaan tengah menatapnya dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Pria paruh baya itu mempercepat langkahnya hingga berhenti di depan Huang Xiaolong, tertawa gugup dan gembira, benar-benar bangsawan muda Huang, tamu yang langka, benar-benar tamu yang langka. Kumohon. Aku sendiri baru saja kembali dari Duanren Square, kupikir mataku sedang mempermainkanku. Setelah pertempuran kota kekaisaran, banyak orang yang dapat dengan mudah mengenali wajah Huang Xiaolong. Begitu saja, di bawah tatapan mata kaget para tamu lain di aula besar luar, pria parubaya itu memimpin Huang Xiaolong dan kelompoknya ke aula dalam yang lebih privat. Setelah perkenalan singkat, nama pria parubaya itu diketahui adalah Zhou Hua, pengawas kantor pusat Trusty Heaven. Mengetahui tujuan Huang Xiaolong, Zhou Hua menyeringai dan bertanya, apakah bangsawan muda Huang punya lokasi pilihan? Huang Xiaolong berpikir sejenak, lokasinya tidak penting, yang penting tempatnya harus besar semakin baik. Zhou Hua segera merekomendasikan beberapa tempat kepada Huang Xiaolong dan akhirnya, Huang Xiaolong memilih sebuah tempat bernama Southern Hill Estate. Di antara beberapa tempat yang disarankan Zhou Hua, perkebunan Bukit Selatan merupakan yang terbesar dan paling terpencil, sesuai dengan persyaratan Huang Xiaolong. Namun, saat Huang Xiaolong hendak membayar, Zhou Hua menolaknya sambil tertawa dan berkata, tidak perlu. Karena bangsawan muda Huang menyukai perkebunan Bukit Selatan itu, maka itu milik bangsawan muda Huang. Tidak perlu. Sekarang giliran Huang Xiaolong yang melakukan kesalahan. Southern Hill Estate mencakup tanah seluas lebih dari 10.000 meter persegi. Mungkin agak terpencil, tetapi setiap inci tanah di kota Kekaisaran Duanren dihitung dengan ember emas. Tempat seperti Southern Hill Estate akan menelan biaya setidaknya 20 hingga 30 juta koin emas. Firma Trusty Heaven ini benar-benar ingin memberikannya kepadanya secara gratis. Benar sekali. Ambil saja perkebunan Southern Hill ini sebagai hadiah ucapan selamat kepada bangsawan muda Huang dari firma surga terpercaya kita karena memenangkan tempat pertama dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Zhou Hua tersenyum, untuk tingkat otoritas ini, aku masih bisa membuat keputusan. Huang Xiaolong merenung dalam diam. Bangsawan muda Huang tidak perlu menolak, ini hanya sebuah tanda kecil dari firma surgawi terpercaya kita. Zhou Hua membujuk lagi. Baiklah kalau begitu. Huang Xiaolong mengangguk. Karena pihak lain bersikeras, dia harus melakukannya. Melihat Huang Xiaolong akhirnya setuju, wajah Zhou Hua berseri-seri dengan senyum lebar. Tuan muda Huang, apakah Anda juga membutuhkan beberapa budak? Ayo, biarkan saya menunjukkan toko perusahaan kami di pasar budak. Melihat Zhou Hua mengundangnya dengan begitu antusias, kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang pun pergi bersama Zhou Hua ke toko pasar budak Trusty Heaven Firm. Pada akhirnya, Huang Xiaolong memilih 32 budak. Setelah Huang Xiaolong menyelesaikannya, Zhou Hua secara pribadi memimpin jalan bagi Huang Xiaolong saat mereka melakukan perjalanan ke Southern Hill Estate. Southern Hill Estate membelakangi sebuah bukit kecil dan bagian dalam rumah besar itu didekorasi dengan elegan, tetapi karena tidak ada yang menghalangi selama beberapa waktu, rumput liar tumbuh tinggi di sebagian besar halaman dan taman. Ruangan-ruangan tertutup debu setebal 1 inci. Fei Hou pergi untuk mengatur para budak dan mengawasi pekerjaan pembersihan. Huang Xiaolong merasa sangat puas saat melihat kehijauan pegunungan batu dan danau hijau di Southern Hill Estate setelah para budak baru membersihkan tempat itu. Dalam beberapa hari mendatang, Southern Hill Estate ini akan menjadi rumah barunya. Saat tiba saatnya bagi keluarga Huang untuk pindah, mereka kemungkinan akan menetap di sini secara permanen. Bahkan jika tidak, mereka akan tetap tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah mengajak Huang Xiaolong berkeliling di Southern Hill Manor, Zhou Hua pergi, mengingatkan Huang Xiaolong untuk datang mencarinya jika dia membutuhkan sesuatu.
Dia berkata bahwa selama itu masih dalam kemampuan dan kemampuannya, dia pasti akan membantu, lalu berbalik dan pergi. Huang Xiaolong memperhatikan kepergian Zhuo Hua sejenak sebelum kembali ke dalam istana. Saat itu langit sudah gelap. Huang Xiaolong memerintahkan para budak untuk membuat api unggun, lalu ia menaruh beberapa daging binatang buas di atasnya untuk dipanggang, menaburkan beberapa rempah-rempah di atasnya. Kemudian, ia mengeluarkan kendi-kendi anggur kecantikan yang memikat, anggur berapi-api, dan anggur bulan salju dari cincin Asura dan mulai minum bersama Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou. Sudah cukup lama sejak Huang Xiaolong merasa sesantai ini. Memenangkan tempat pertama dalam pertempuran kota kekaisaran, dalam beberapa hal, merupakan prestasi yang lebih mulia daripada menjadi juara seni bela diri di bumi kuno. Pada saat ini, Huang Xiaolong merasa puas dengan prestasinya. Meskipun ia memperlihatkan bakat luar biasa dari roh bela dirinya dalam pertempuran kota kekaisaran, ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Sebelum ia melawan Sie Putih, ia telah memikirkan kemungkinan untuk memanggil roh bela dirinya untuk mengalahkannya. Jiwa bela dirinya yang kembar terekspos, tetapi dia memiliki kartu lain di balik lengan bajunya. Dengan mengolah kitab metamorfosis tubuh, dia juga memiliki kekuatan internal yang tetap menjadi faktor tersembunyi. Selain itu, dia tidak mengungkapkan pagoda harta karun linglong maupun cincin pengikat dewa. Selain keterampilan warisan di dalam harta surgawi sendiri dapat digunakan sebagai senjata. Misalnya, setelah membuka lapisan kedua pagoda harta karun linglong, ia dapat dipanggil keluar. Begitu ia mengaktifkan dua susunan, 1000 arai penghancuran yang menelan setan dan arai pembalik asal langit dan bumi, ia dapat menyedot lawan ke dalam kuali 1000 binatang dan memurnikannya secara langsung. Sedangkan God Binding Ring sebagai senjata dapat membekukan lawan dan ruang di sekitarnya. Terlebih lagi, seiring Huang Xiaolong tumbuh lebih kuat, bahkan mungkin baginya untuk menghentikan pernapasan dan pikiran seseorang. Menghentikan nafas dan pikiran seseorang, betapa mengerikannya kekuatan ini. Fei Hou, apa yang kamu temukan? Huang Xiaolong bertanya sambil menyesap anggurnya. Fei Hou menjawab dengan hormat, membalas pertanyaan dari Yang Mulia. Dari penyelidikanku, meskipun Yao Fei ini berada di posisi kedua di antara 5 bangsawan muda di kota kekaisaran, kekuatannya diyakini tidak lebih lemah dari Duan Wuhen. Tidak lebih lemah dari Duan Wuhen. Huang Xiaolong terkejut, dia tidak pernah menyangka Yao Fei sekuat itu. Status Yao Fei di keluarga Yao sangat tinggi. Dia sangat disukai dan telah menerima banyak perhatian dari patriark. Selain kekuatan dan pengaruh keluarga Yao, Yao Fei ini memelihara pasukannya sendiri yang besar. Jika Yao Fei menggunakan mereka, memusnahkan kerajaan kecil seperti kerajaan Luotong bukanlah hal yang sulit. Mata Huang Xiaolong menyipit. Memusnahkan sebuah kerajaan tidaklah sulit. Kekuatan Yao Fei ini memang melampaui dugaan Huang Xiaolong. Terlebih lagi, ada keluarga Yao yang memiliki warisan lebih dari 2000 tahun di belakangnya. Kekuatan ini bahkan lebih mengakar dan tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, Zhao Su tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mencibir sambil menatap ke arah tertentu di kehampaan. Karena kau sudah datang, maka bergulinglah ke sini. Zhao Su menunjuk jarinya ke kehampaan, dan seorang lelaki tua berpakaian hitam jatuh dari atas. Bahkan saat ia jatuh, ada ekspresi ketakutan di wajahnya saat menatap Zhao Su. Jelas, ia tidak menyangka akan ditemukan saat bersembunyi, menyatu dengan kegelapan. Terlebih lagi, ia menyadari setelah terjatuh, seluruh tubuh dan anggota tubuhnya tidak dapat bergerak. Manipulasi ruang. Pikiran ini memenuhi otaknya.